An Yazid bin Arqam radhiyallahu anhu qala Yazid bin Arqam mengatakan shollan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah melakukan sholat al-Ida, yaitu sholat Id, tsumma rakhasa fil Jum'ati. Kemudian beliau memberikan kelonggaran, memberikan kemurahan atau rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, diskon. Kata Zaid bin Arqam, pernah Rasulullah itu salat Id pas hari Jumat. Kemudian beliau memberikan kelonggaran, kemurahan bil Jum'ati dalam melaksanakan sholat Jumat. Rumakola, kemudian Rasulullah bersabda, man syaa ayyusalliya, siapa yang ingin melakukan sholat, maksudnya sholat Jumat, fal yusalli, maka silakan untuk melakukan sholat. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam Limah illa Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi. Washahahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini menurut Ibnu Khuzaimah dianggap hadis sahih. Jadi ada hadis mengatakan barang siapa yang mau melakukan sholat Jumat silakan. Artinya kalau dilanjutkan, jika tidak mau tidak apa-apa. Nah, di dalam hadis ini ada beberapa penjelasan dari ulama ahlul hadis. Yang pertama, bahwa ketika terjadi hari raya bertepatan dengan hari Jumat, itu boleh dipilih salah satu. Karena kemarin dikatakan hari Jumat itu sebenarnya juga hari raya bagi umat Islam. Idul Fitri atau Idul Adha itu hari raya. Kalau kebetulan bersamaan dengan hari Jumat, berarti ada 2 kali hari raya. Maka Rasulullah kemudian mempersilakan milih. Tapi aslinya yang dilaksanakan Rasul itu sholat hari raya dulu. Setelah hari raya, karena pagi kan ada apa istilahnya syariat melaksanakan sholat hari raya, dan itu hukumnya sunnah muakkadah, atau orang Jawa bilang sunnah muakkad. Kalau bahasa Arab ya sunnah muakkadah, ada tak marbutohnya di belakang, karena kalimat yang pertama juga ada taknya, sunnatun muakkadatun. Orang Jawa menyederhanakan, diterjemah sunat muakkad. Sunnah muakkadah atau sunat muakkad itu sebagian imam atau ulama ahli fikih, kalau ada sunnah muakkadah itu berarti kedudukannya hampir sama dengan wajib. Maka Rasulullah itu kalau ada ibadah sunnah yang sifatnya muakkadah, sangat dianjurkan. Itu dianggap seperti wajib. Seperti sholat malam itu untuk Rasulullah wajib. Kita sunnah muakkad.
Nah, ada ulama yang mengatakan kalau posisi sunnah itu tingkatannya muakkad sangat dianjurkan, itu sebenarnya hampir sama dengan wajib. Maka ketika ada perintah sholat hari raya yang hukumnya itu sunnah muakkad atau sunnah muakkadah, itu ulama mengatakan kedudukannya hampir sama dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu wajib, sedangkan sholat hari raya itu sunnah muakkadah, itu kalau ditimbang hampir sama. Makanya kalau sudah dilaksanakan salah satu sholat hari raya itu boleh milih, nggak sholat Jumat. Tapi bukan berarti terus kalau sudah sholat hari raya tidak usah sholat Jumat, bukan begitu. Karena redaksi hadisnya itu man syaa ayyusalliya falyusalli. Kalau ada yang ingin melaksanakan sholat Jumat, silakan dilaksanakan. Itu berarti Rasulullah sebenarnya ya menganjurkan tapi tidak memaksa. Maka kemudian muncul pendapat-pendapat berkaitan dengan ini. Ada yang tekstual saja, sesuai dengan hadisnya. Kalau Rasulullah memberikan rukhsah, kemurahan, ya sudah, nggak usah sholat Jumat. Bunyinya hadis seperti itu. Faman syaa falyusalli. Tapi ada yang mengatakan itu maksudnya bukan seperti itu. Karena di dalam syariat itu selalu ada yang disebut maqasidus syariat. Tujuannya Rasulullah memperbolehkan orang tidak sholat Jumat itu mesti ada pertimbangan. Oleh ulama dicari apa pertimbangan. Ternyata melihat kenyataan real pada saat itu orang berkumpul untuk sholat Jumat atau sholat hari raya itu butuh perjuangan yang luar biasa. Masjid satu-satunya itu hanya ada di Madinah. Kampung-kampung sekitarnya tidak ada masjid. Dan kondisi perumahan atau perkampungan Madinah pada saat itu tidak seperti sekarang. Rumah itu jaraknya jauh-jauh. Wonocolo aja dulu ya, tonggo dengan tonggo, adu-adu. Jadi orang pojokan jemur sana, sholat ke masjid banyak itu biasa, dan itu jalan kaki. Sekarang ya arah-arah wis dia gawe masjid dhewe. Kang wolu gawe masjid. Kang berapa itu? 2 gawe masjid. Terus kang lebar pojokan gawe masjid. Jalan Pabrik Kulen ada lagi masjid. Oh, masjid itu sak jangka. Mosok Jumat dalu prek. Dulu itu dimaklumi rumahnya jauh-jauh. Rasulullah itu saking sayangnya dengan umatnya. Kasihan. Apalagi kalau yang sudah sepuh-sepuh. Dan orang dulu itu jarang yang punya kendaraan. Sing duwe unta itu orang-orang tertentu. Akhirnya kata Rasulullah, ini adalah ada 2 kewajiban. Kalau dikatakan wajib sunnah muakkadah tadi, ada melaksanakan sholat Id, kemudian nanti agak siang ada sholat apa itu Jumat. Kata Rasulullah, ya wes, misalnya kepingin sholat Jumat ya, silakan, enggak ya enggak apa-apa. Terutama yang jauh-jauh. Itu pertimbangan. Pertimbangan berikutnya,
dari hadis ini, para ulama mengatakan hadis ini tidak berlaku untuk semua orang. Jadi untuk para imam dan khotib itu tidak berlaku. Dia harus datang barangkali ada orang yang melaksanakan sholat Jumat. Jadi itu tanggung jawab dan konsekuensi sebagai seorang imam. Jadi Rasulullah itu walaupun memberitahu nanti yang keberatan balik, ya tidak usah sholat Jumat, nggak apa-apa. Tapi Rasulullah standby di masjid. Jangan-jangan terus ada 1-2 orang yang datang kepingin sholat Jumat. Dulu itu begitu. Petugas imam itu harus standby. Tidak seperti sekarang. Sekarang kan gampang. Prei ya dikandani khotib. Dulu tidak. Yang namanya khotib imam itu harus standby. Ada bayarannya, itu tanggung jawab moral secara keagamaan. Sama dengan imam maktuban, sholat 5 waktu. Yang bertugas sebagai imam itu harus datang ke masjid. Soal urusan nanti ada orang jamaah atau tidak, ya urusan nanti. Tapi sebagai bertugas imam harus datang. Termasuk misalnya hujan lebat, wes tugasnya jadi imam harus datang. Nggak boleh terus hutan-hutan paling Allah. Nggak boleh. Harus datang. Soal nanti kemudian ternyata kau nasi ngadat, kau nasi komat, ya diadani dewi, komat dewi. Makmumin. Kalau nak waktu ya makmum. Jin-jin itu biar berjamaah. Karena kalau sudah waktunya jamaah nggak ada, ya imam sholat kalau ya dikomati, terus dibilang ayo jin jamaah bareng. Karena mesti ada. Di sini kelihatannya nggak ada siapa-siapa. Yang ikut ngaji juga ada. Ada jin-jin yang taat. Nanti waktu jamaah juga. Jadi Rasulullah itu mempertimbangkan sholat Jumat itu karena kondisi. Maka para ulama kemudian tetap menganjurkan, walaupun ada hadis seperti itu. Sebagian ada mengatakan itu kondisinya tidak memungkinkan. Sebagian lain ada yang mengkritisi bahwa hadis ini walaupun dinyatakan oleh Ibnu Huzaimah sebagai hadis sahih, itu ada yang bilang hadis ini adalah